Lupakan masa lalu, song-song masa depan. Itu nukilan dari Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato kemenangan bersama Mas Gibran. Bertengkar itu biasa, tetapi harus rukun kembali sesudah ini. Kalau Mas Anies, ya kita tunggu dulu KPU biar bekerja. Kalau Mas Ganjar, kamu percaya suara saya hanya segitu? Bagaimana menurut kalian tentang hasil yang direspon oleh tiga calon presiden ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Seru Pilpres 2024. Ada tiga pasangan calon presiden yang berkontestasi serius. Selama kampanye, kita bisa melihat bagaimana mereka menampilkan terbaik menurut mereka masing-masing. Dan kemarin semuanya bisa melihat bagaimana coblosan mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Penghitungan prosesnya masih di TPS semuanya, hanya ada quick count. Quick count selanjutnya bisa menampilkan hasil yang sementara ini, ya Pak Prabowo bisa dikatakan di atas. Adapun Mas Anies sama Mas Ganjar di bawahnya. Hanya yang nanti yang dijadikan sebagai pertimbangan yang benar adalah rekapitulasi oleh KPU. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana respon beliau bertiga menghadapi hasil quick count tersebut. Pertama kita baca di Detik News, Anies soal hasil quick count. Jangan tergiring, kasih waktu KPU bekerja. Hal ini juga ketika Mas Anies bersama Caimin menemui Pak JK. JK usai ditemui Anies, kami sepakat tunggu hasil resmi KPU. Ini menunjukkan bahwa ingin melihat hasil realnya. Itu versi Mas Anies. Kemudian kalau melihat Pak Prabowo, Istora Senayan membiru jelang pidato Prabowo Gibran, dan memang tadi malam kalian bisa melihat bagaimana Mas Gibran sama Pak Prabowo menyampaikan pidato kemenangannya. Beliau menyampaikan dukungan terima kasih kepada anak muda, terima kasih kepada semua pendukung, mohon maaf kepada calon yang lain. Mas Gibran sampai saya akan suan kepada 01 sama 03. Kemudian ini yang agak berbeda, menteri-menteri dan pendukung Prabowo merapat ke Jokowi. Ini kok ini agak berbeda. Dan kalau kita melihat Mas Ganjar, ditanya soal hasil quick count, Ganjar percaya suara saya gitu? Itu yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, karena memang kalau dibanding dengan hasil dari PDI Perjuangan itu jauh, maksudnya PDI, P3, Hanura dan beberapa partai itu jauh. Percaya? Itu ditanya oleh Mas Ganjar. Yang sebelumnya PDIP optimistis Ganjar Mahfud meraih dukungan besar, salah satunya di Surabaya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang kita kombinasikan aja semuanya nanti supaya kita bisa menganalisa. Pertama, kita melihat di CNN, jika usai ditemui Anies, kami sepakat tunggu hasil resmi KPU. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan calon Presiden 01 Anies Baswedan sepakat menunggu hasil rekapitulasi KPU untuk hasil Pilpres 2024. Kesepakatan tersebut disampaikan jika setelah bertemu dengan Anies di rumahnya. Pertemuan keduanya berlangsung sangat singkat. Tentu tadi datang untuk bicara tentang situasi sekarang. Semua berpendapat bahwa kita tunggu hasil resmi dari KPU saja. Nah, itu yang disampaikan
semacam kesepakatan Mas Anies sama Pak JK yang sebagai mentornya. Kalau Pak Prabowo, Istora Senayan membiru jelang pidato Prabowo Gibran, dan pada waktu pidato kemenangan Pak Prabowo menyampaikan, lupakan pada waktu kampanye kemarin, ayo kita bersatu lagi. Saya tadi melihat, kemudian bertengkar itu biasa, tapi sesudah pemilu, sesudah ini harus rukun kembali. Dan Mas Gibran akan suan ke semua calon 01 dan 03. Mas Gibran sampai menyampaikan kalimat, oh, saya dulu itu 3 bulan yang lalu bukan siapa-siapa, sekarang berbeda. Dulu dikatakan plonga-plongo, Samsul, dan lain-lainnya, tapi sekarang sudah berbeda. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran. Pak Prabowo pun menyampaikan kehebatan dari Presiden pertama Bung Karno, Pak Harto, sampai Presiden Jokowi. Semuanya adalah berjasa. Tidak ada satupun yang tidak berjasa. Rangkaian Pak Prabowo. Kemudian bagaimana Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar kita coba ya. Ditanya soal hasil quick count, Ganjar percaya suara saya segitu? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi hasil quick count. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Hehehe, kata Ganjar saat di Teguh Umar, Jakarta. Ganjar mengatakan akan terus mengikuti hasil penghitungan suara oleh KPU RI. Ganjar mengatakan hingga kini seluruh saksi dan kader masih terus bekerja. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti pada bulan Maret. Dia menegaskan tidak ada perjuangan yang sia-sia dalam kontestasi politik. Dia meminta semuanya sama-sama menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian tentang ketiga capres ini yang mempunyai keputusan berbeda tentang hasil kemarin versi quick count? Menurut analisis saya, pertama, bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pemungutan dan penghitungan suara itu tidak hanya 1 hari. Memang kalau melihat atau berdasarkan Undang-Undang 7 2017, maka semuanya ada tahapannya. Dan nanti pada bulan Maret baru tahu hasil yang sebenarnya. Tetapi bahwa quick count itu adalah proses yang ilmiah yang bisa dikatakan mempunyai dasar sehingga bisa dipertanggungjawabkan, apalagi beberapa hasil quick count itu hampir sama meskipun ada selisih 1 ataupun 2%, tapi bahwa semuanya hampir sama. Melihat dari ini, apa yang dihasilkan oleh quick count itu mengarah kepada hasil sementara meskipun tidak semuanya. Hanya saja masalahnya adalah apakah misalkan ada proses yang sesudah ini. Kalau kita melihat di webnya KPU ada penghitungan real yang berbeda. Ya karena memang model kerjanya berbeda dengan quick count. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ketika sesudah bertemu dengan Pak JK, Yusuf Kala, kita tunggu KPU bekerja. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Ganjar, biarlah KPU dan tim kami bekerja, itu adalah menurut saya rasional. Dan ketika Pak Prabowo sama Mas Gibran menyampaikan pidato kemenangan, menurut saya juga rasional, sama-sama rasionalnya. Hanya memang kalau melihat yang sebenarnya, maka yang menunggu dari rekapitulasi KPU nantinya. Itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, apakah apa yang disampaikan oleh quick count kemarin bisa berubah? Kalau berubah, menurut saya sulit iya. Tetapi bahwa seandainya ada kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu ini dan selanjutnya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu berbeda. Jadi Mahkamah Konstitusi
nanti sesudah rekapitulasi di KPU akan merespon berdasarkan Undang-Undang 7 2017 untuk terkait dengan apa yang didalihkan oleh para pemohon, apakah 01, apakah 02, atau kedua-duanya, bahwa terjadi bla 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 itu, ya itu kemudian nanti. Bahwa pada kemarin kalian melihat berbagai video yang ada yang dicoblos oleh ketua KPPS-nya, itu nanti akan, kalau memang itu akan dijadikan bukti, maka nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga ketika ada informasi-informasi yang serius, kalian melihat dirty food, kalau itu kemudian dijadikan juga sebagai pijakan untuk berproses di Mahkamah Konstitusi, bisa saja nanti itu menjadi hal yang akan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kedua itu memang nanti KPU ketika memutuskan masih ada proses selanjutnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Meskipun tentunya di sana ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, sama-sama rasionalnya pada waktu saat tadi. Apakah ini adalah budaya yang positif ketika ada menyampaikan pidato kemenangan? Kita masih ingat ya 2014, suasana atau kemudian juga pilkada sering kan, kemudian baik yang menang atau yang tipis itu kemudian menyampaikan pidato kemenangan. Itu sebetulnya terinspirasi dengan proses yang ada di Amerika. Hanya kadang-kadang ada beberapa yang pidato kemenangan disampaikan hanya sebagai cywar, bukan untuk yang sebenarnya, supaya untuk menutupi sebuah kekalahan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran kemarin itu memang berdasarkan pada hasil quick count. Kalau hasil KPU-nya tentunya menunggu, dan beliau juga mengatakan kita menunggu hasil KPU. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Intinya sekarang sudah selesai dengan pemilu, proses kampanye sudah selesai, kalian juga kembali kepada kehidupan normal, dan kita berikan kesempatan kepada KPU beserta jajarannya, mulai dari KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS yang kemarin telah bekerja selama menyelesaikan, begitu juga Bawaslu dari seluruh tim dari nasional sampai ke bawah. Semoga bekerja secara kuat dan tidak ada masalah dan kemudian menghasilkan yang terbaik. Kalau memang ada beberapa hal yang kemudian perlu di proses gugatan, itu sudah diwadahi oleh konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu bukan hal yang jelek, hal yang diperbolehkan. Semoga bermanfaat. Kita tunggu selanjutnya bagaimana ketika capres ini bersikap. Like, subscribe, comment, and share.